Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, azan wa nahiyakum. Kita kembali melanjutkan dari kajian kita dari pembahasan kitab ya, Tadhib syarah atau penjelasan dari matan Ghoya wa Taqrib fikih mazhab Syafi'i, yang sekarang kita masih di pembahasan mandi janabah, namun sekarang di pasal yang baru, yaitu terkait tentang mandi janabah yang disunnahkan. Artinya mandi janabah ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah. Nah, sekarang pembahasan kita ialah pada permasalahan mandi janabah yang sunnah. Kita masuk ke berikutnya, yaitu faslun wal iktisalu masnunah. Nah, mandi yang sunnah. Kan tadi mandi wajib. Namun perlu dipahami tata cara mandi yang sunnah sama seperti tata cara mandi janabah yang wajib. Kalau tadi kan hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi, keluarnya mani, berjumpanya dua kemaluan, ya, mati, meninggal, ya, itu. Nah, sekarang yang sunnah dianjurkan mandi saja. Itu di sini disebutkan ada sab'ata asyara guslan, ada 17 jenis mandi. Yang pertama, guslul jumu'ah, mandi ketika hari Jumat untuk sholat Jumat. Dan mandi untuk sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, bukan wajib. Waktunya dimulai kapan? Dimulai dari terbitnya fajar di hari Jumat. Berarti tidak mesti ketika kita mau berangkat sholat Jumat kita mandi. Itu boleh dianjurkan kalau memang waktunya luas, lapang. Nah, semisal antum semua ini, ya, teman-teman semua di sini kan kerja di sini. Mungkin nggak Pak Bayu? Wah, jam 11:30 mandi dulu. Mungkin nggak di sini? Nggak mungkin. Kalaupun mungkin satu orang, yang lain gimana semuanya? Ya, ngantri semua. Nah, terus gimana yang kerja nih kayak teman-teman di sini? Berangkat jam 5, setengah 6, mandi di rumah habis subuh. Sholat Jumat jam 12, gimana mandinya nih? Nggak dapat sunnah dong? Dapat sunnahnya. Kapan itu? Ketika di hari Jumat pagi sebelum berangkat ke pabrik, ke kantor, sebelum berangkat kerja, kita mandi. Oh, saya juga mandi biasanya. Ingat, yang membedakan niatnya dan tata caranya. Kalau mandi di hari Sabtu, dari Kamis, ya mungkin mandi aja biar seger. Mandi membasahi tubuh karena ingin membersihkan tubuh biar semangat. Tapi di hari Jumat, niatnya mandi Jumat. Tata cara mandi janabah. Yang ada tadi kewajibannya 3, sunnahnya 5. Ya. Udah. Ntar di pabrik sampai sini BAB, BAK, gimana dong? Mandinya sudah dapat pahalanya. BAB, BAK yaitu itu berarti berhadas. Nanti pas Jumatan berwudu aja. Sama kayak orang nih mau berangkat Jumatan jam 11 dia mandi. Dia mandi nih, mandi Jumat. Terus dia jalan kaki ke rumah, dari rumahnya ke masjid. Sampai masjid dia berhadas, kencing atau kentut. Atau buang air besar.
Kemudian dia wudhu lagi kan, dia dapat pahala mandi nggak? Nggak, sama kayak tadi. Karena dimulainya mandi Jumat itu adalah ba'da tulu'il fajar, setelah terbitnya fajar. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan dimulainya mandi Jumat ketika malam Jumat. Kapan malam Jumat dimulai? Hari Kamis terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari di hari Kamis, maghrib itu malam Jumat. Itu sudah terhitung hari Jumat. Karena hitungan hari dalam Islam bukan hitungan hari seperti yang kita kenal. Kalau yang kita kenal, nah nanti pukul 24 teng, berarti harinya udah beda. Enggak, dalam Islam bukan begitu. Sekarang berarti kalau dalam Islam hari apa ini? Hari Rabu. Berarti nanti Kamis, matahari terbenam secara sempurna, masuk maghrib, itu malam Jumat. Bahkan mandi sholat Jumat, sebagian ulama ada yang mengatakan bisa dimulai di malam Jumat. Namun pendapat yang muktamad ialah di hari Jumat setelah terbitnya fajar, alias setelah subuh. Baik. Nah, mengenai mandi Jumat ini sunnah mandi. Rawa al-Bukhari wa Muslimun. Ya, an Abdullah bin Umar, diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaktasil." Wa li Muslimin idza arada ayyatiya. Itu Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian dia hendak datang pergi ke sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ya, dia mandi. Nah, hadis ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya ini adalah wajib. Ya, karena dalam ilmu nahu, fal yaktasil itu lamnya lam amr. Berarti perintah. Nah, kata Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, wa sarafahu 'anil wujub hadisu Samurah. Namun ada hadis Samurah yang memalingkan dari hukum wajib ke makna hukum tidak wajib atau sunnah. Kata Nabi SAW, man tawadda'a yawmal jum'ah fiha wa ni'mat. Fa biha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu pada hari Jumat tidak mandi, ya, dia tidak mandi, hanya berwudu aja, maka fabiha wa ni'mat. Ya, fabiha wa ni'mat. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itulah amal yang baik. Namun siapa yang mandi, fal ghuslu afdal. Namun yang mandi itu lebih utama. Berarti Nabi SAW membolehkan orang hanya berwudu di hari Jumat. Boleh. Ya, atau begini. Teman-teman, di hari Jumat mandi biasa, mandinya itu nggak niat mandi Jumat. Mandi biasa aja, maka tidak terhitung mandi. Pas mau sholat Jumat cuma wudhu saja. Boleh. Namun mandi lebih afdal. Kapan dimulai mandinya? Terbitnya fajar di hari Jumat. Ya, ini penting ini ya, dapat pahala loh. Hari Jumat itu dapat pahala. Ya, mungkin teman-teman begini, saya berhubungan badan sama istri saya malam Jumat. Saya mandi janabahnya sebelum subuh. Sebelum subuh, ya enggak? Kan biar bisa sholat subuh. Masa nungguin bela-belain biar sekalian mandi Jumat. Mandinya ntar aja di subuh. Lah, ntar gak sholat subuh ke masjid dong. Ini udah mandi nih jam 4. Jeger mandi janabah. Sholat subuh. Sholat subuh berarti udah gak mandi lagi kan? Kan udah. Nah berarti gak dapat dong pahala mandi janabah. Iya, nggak dapat. Kalau mau dapat dia mandi lagi. Nah.
Nah, Pak Bayu ditunjuk-tunjuk. Pak Bayu mandinya malam sebelum tidur. Nah, biar aman. Ya. Nah, bagi teman-teman ini yang khusus yang punya istri, ketika sedang ada di rumah di hari Jumat, ya, dianjurkan juga untuk membuat istrinya mandi. Ini berdasarkan riwayat yang sahih. Dianjurkan juga untuk membuat istrinya mandi di hari Jumat. Paham ya? Masa udah gede gini perlu dirinci. Emangnya bocah apa anak TPA? Hah? Apaan tuh? Gimana? Payah. Ya, dianjurkan membuat istrinya mandi. Kapan itu? Malam Jumat apa hari Jumat? Hari Jumat. Loh, terus kesunahan malam Jumat kan ada. Sunnah malam Jumat itu baca Al-Kahfi. Atau kalau mau baca surah Yasin, boleh. Surah Yasin memang ada ulama yang mendoifkan. Tapi surah Al-Kahfi juga, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, malam Jumat juga ada ulama yang mendoifkan. Dua-duanya boleh. Ya, yang sunnah di malam Jumat itu baca Al-Kahfi. Baca Yasin, boleh. Bukannya begitu. Begitu apa? Kayak bunuh Yahudi. Nah, riwayatnya nggak sahih. Antum kalau punya istri berhubungan badan, ngapain nunggu malam Jumat, malam Rabu nih? Udah, selama istrinya lampu hijau, kecuali lampu merah. Ya, maksudnya ya. Masa nunggu malam Jumat, apes amat. Ya. Nah, jadi di malam Jumat itu yang katanya sunnah Rasul gitu. Itu nggak benar. Bahkan kebanyakan itu adalah riwayat yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Ya, oleh orang-orang Syiah. Ini maksudnya membuat istri mandi di hari Jumat. Gimana nih? Ya udah di subuh, selepas subuh. Ya. Selepas subuh itu bahkan kata para ahli kesehatan itu waktu yang tepat untuk berhubungan pasutri. Ya, yang jomblo udah diem aja. Hah? Yang istrinya di kampung, di Bandung, ya udahlah gigit sendal. Ya, cari solusinya sama Pak Bayu nanti. Gimana itu? Ya, tuh, udah paham tuh. Nah, baik. Fabi hawa nikmat, fabi sunnah. Nah, itu maka kalau siapa yang berwudu aja maka itulah sunnah. Ya. Baik. Fabi sunnah akhadha wa amila wa nikmat sunnah. Itulah yang bagus. Nah, mandi yang berikutnya yang disunahkan wal idain, mandi untuk 2 salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini ada 17 sunnah, ini baru 1 dan 2. Baru mandi Jumat dan mandi salat Id. Ya, akhraja Malikun rahimahullah taala, Imam Malik mengeluarkan sebuah hadis ya di kitab beliau Al-Muwatta. Ya. Yaitu di bab al-amal fi ghuslil idain. Ini disebutkan. Anna Abdullah bin Umar kana yaktasil yaumal fitr qabla ayaghdu ila al-musalla. Wa qisa yaumal fitr yaumul adha. Yaumul adha. Bi yaumil fitr yaumul adha. Ibnu Umar dahulu mandi pada hari Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke tempat sholat Id. Maka dianalogikan pada Idul Fitri, Idul Adha juga demikian. Sebelum berangkat ke tempat sholat Id, mandi dulu. Mandinya gimana? Mandi tata cara mandi janabah dengan kewajiban dan sunnah yang sama pada mandi janabah. Begitu. Yang sekarang yang ketiga wal istisqa wal khusuf wal khusuf. Ya, yang berikutnya istisqa. Ya, istisqa yaitu ketika hendak melaksanakan sholat istisqa.
Salat istisqa ialah salat yang dilakukan ketika kemarau berkepanjangan. Berarti salat istisqa adalah salat minta hujan. Maka disunahkan bagi seluruh kaum muslimin yang hendak mengikuti salat istisqa, maka mereka mandi dahulu. Wal khusufi wal khusuf, dan juga dua gerhana. Ya, bagi kaum muslimin yang hendak melaksanakan salat khusuf gerhana bulan, ya khusuf gerhana bulan dan khusuf gerhana matahari, maka dianjurkan untuk mandi janabah. Namun di sini dikomentari oleh Syekh Mustafadib Al-Bugha, walam ajid dalilan naqliyan listihbab hadhihi al-aghsal ats-tsalatsati. Namun saya tidak mendapati ada dalil naqli, dalil yang terdapat dari Quran atau hadis ya akan kesunahan atau kemustahaban dari tiga mandi ini. Mandi istisqa, mandi salat khusuf dan khusuf. Istisqa mandi salat minta hujan, kemudian khusuf mandi menjelang salat gerhana bulan, khusuf mandi yaitu salat gerhana matahari. Nah, kata Syekh Mustafadib Al-Bugha, saya enggak mendapati dalil. Wala'allal ulama'a qalu bistihbabiha qiyasan 'alal jumu'ati wal 'idain. Ya, namun mungkin saja para ulama menyatakan kemustahabban ya, anjuran untuk mandi di tiga salat ini karena dianalogikan, dikiaskan, disamakan hukumnya dengan salat Jumat dan dua salat Id. Li'annaha fi ma'naha min haitsu masyru'iyatul jama'ati fiha. Karena tiga salat ini, salat minta hujan, salat gerhana bulan matahari secara makna sama pensyariatannya dengan salat Jumat dan salat Id, yaitu dikerjakan secara berjamaah. Wajtima'an nas laha, karena berkumpulnya manusia di situ. Baik, yang berikutnya ya, wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Nah, berikutnya yang dianjurkan untuk mandi janabah sunnah ialah mandi setelah memandikan mayit. Kita mandi janabah setelah kita memandikan mayit. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Man ghassala mayyitan falyaktasil." Siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia juga mandi janabah, namun hukumnya sunnah. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang telah membawa keranda si mayit, dia bopong, dia bawa, dia pikul, maka hendaknya dia berwudu setelah itu. Kalau setelah memandikan, dia dianjurkan mandi janabah. Tapi kalau hanya sekedar membopong keranda mayit, maka dia dianjurkan untuk berwudu. Nah, ya. Dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ya. Wa sarfuhu 'anil wujub khabarul hakim. Dan dipalingkan dari wajib ke mana sunnah, yaitu sunnah untuk mandi janabah tidak wajib, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim yang disebutkan di sini dalam riwayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib bagi kalian untuk mandi janabah jika kalian setelah memandikan mayit yang ada di tengah-tengah kalian. Fa inna mayyitakum laisa binajis. Karena orang yang mati di tengah kalian itu tidak najis. Ya, fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Cukup bagi kalian membasuh tangan kalian saja. Cukup basuh tangan aja. Ya, berarti yang pertama hukumnya setelah memandikan mayit yaitu mandi janabah kita sendiri. Kalau memang nggak memungkinkan mandi janabah, kita basuh kedua tangan. Kenapa kita membasuh kedua tangan dianjurkan? Minimalnya itu pun juga anjuran aja. Karena seorang yang memandikan mayit, dia akan mengenai tangannya, mengenai kotoran yang ada pada si mayit. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, di antara anjuran untuk memandikan si mayit, sebelum mayit dimandikan,
orang yang memandikan mayit mendudukkan si mayit. Dia kan berbaring nih di keranda di tempat pemandian, ya, dibaringkan. Dibaringkan apa? Ini kan dia begini, diginiin. Apa tuh maksudnya? Didudukkan. Nah, didudukkan. Lagi berbaring begini, terus diangkat. Ya, diangkat begini. Kemudian ketika mayit posisi begini, posisinya begini, tidak lurus, tapi seperti ini. Berapa derajat tuh? Seperti ini. 120 lah ya. Nah, maka dianjurkan untuk diurut perut si mayit. Diurut dalam keadaan tetap tertutup ya, pakai kain. Kemaluannya mesti tertutup, diurut agar keluar kotoran yang masih tersisa di badan si mayit dari kemaluan depan dan kemaluan belakangnya. Kemudian ketika keluar, sang pemandi, orang yang memandikan mayit inilah yang akan mencebokkannya. Berarti tangannya kena kotoran kan? Maka dianjurkan minimal bagi orang yang memandikan mayit cuci kedua tangan. Sebagaimana hadis ini. Namun maksimalnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah memandikan si mayit. Sunnah mandi janabah setelah dia memandikan si mayit. Mengenai praktek mandi janabah ini sepertinya perlu. Ya, mungkin nanti diagendakan Mas Yuda, Mas Denny, sama Pak Bayu nanti diagendakan kapan kita satu kajian khusus, mungkin ba'da maghrib atau sebelum maghrib. Ya, nggak perlu lama-lama itu, nggak perlu lama-lama, sebentar aja, satu sesi maksudnya. Kalau kajian kita ada sebelum maghrib sama ba'da maghrib, satu sesi aja. Satu sesi, yaitu memandikan mayit. Mungkin bukan pertemuan sekarang, ya. Mungkin biar rame-rame dulu, biar tahu. Nah, nanti boleh boleh diambil gambar, divideokan, nanti di-share ke teman-teman yang nggak hadir. Ya, mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan diagendakan. Karena kita butuh relawan yang bersedia untuk menjadi pura-pura menjadi mayit. Ya, baik. Walaupun idealnya dimandikannya di keranda tempat pemandian beneran, namun nggak masalah. Idealnya juga disiram betulan, namun nggak masalah, nggak pakai disiram. Kesian ntar, mau maghrib atau ba'da maghrib, mandiin, pulang-pulang meriang lagi ntar. Ya, baik. Ini ideal minimalnya sunnah membasuh kedua tangan setelah memandikan si mayit. Namun idealnya dia mandi janabah, sunnah mandi janabah setelah memandikan si mayit. Baik. Kemudian yang berikutnya, wal kafiru idza aslama. Ini juga sunnah mandi janabah, yaitu orang kafir yang baru masuk Islam, mu'allaf. Ya, baik. Dalil sunnah mandi janabah bagi orang yang baru masuk Islam ialah riwayat Qais bin Asim. Ya, riwayat Qais ibn Asim radhiyallahu anhu dia menyatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa uridul Islama." Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uridul Islama, dan saya hendak masuk Islam. Fa amarani an aktasila bima'in wa sidrin. Maka beliau memerintahkan aku agar aku mandi janabah dengan air dan sidr. Campurannya sidr, yaitu daun bidara. Ya, daun bidara. Nah, kemudian wa indan Nasa'i wa Tirmidzi annahu aslama. Nah, dalam riwayat An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi disebutkan bahwasanya Qais ibn Asim beliau masuk Islam. Fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan agar ia mandi. Ya, mandi janabah. Baik. Ya. Kemudian ya, di situ sidr maksudnya apalah? Huwa waraqun mathun min syajarin muayyanin. Yang dimaksud dengan sidr adalah ya warak, daun yang digiling
Dari pohon tertentu, pohon bidara, daunnya. Ya, daunnya itu kalau kayak kita sekarang boleh ditumbuk, ya, boleh digiling, ditumbuk, kemudian kita masukkan ke air untuk mandi janabah bagi orang yang baru masuk Islam dan juga ini bagi orang yang mati. Ya, dimandikan jenazah juga disunahkan, dianjurkan dimandikan pakai air dan bidara. Ya, barakallahu fiik. Qala Tirmidzi ba'da riwayatihi al-hadisa. Imam Tirmidzi berkomentar setelah beliau meriwayatkan hadis ini, wal amalu alaihi inda ahli ilmi ya yastahibbuna lirrajuli idza aslama ayyaktasila. Ya. Para ulama mengamalkan hadis ini, pesan hadis ini dengan menganjurkan orang-orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Ya, untuk mandi. Wa yaghsilu siyabahu dan juga menganjurkan untuk mencuci pakaiannya. Ya. Kenapa demikian? Pakaiannya dianjurkan untuk dicuci karena ketika dia masih dalam keadaan belum Islam, ini dikhawatirkan pakaiannya terkena najis. Karena selain muslim, mereka menghalalkan khamr. Khamr hukumnya najis. Mungkin mereka bersentuhan dengan binatang-binatang yang najis. Yang mereka selain Islam, mereka menghalalkan anjing misalkan, babi. Sementara anjing, kulitnya aja, bulunya aja najis. Kalau jilatannya membersihkan najis ini spesial. Dibasuh 7 kali dengan air dan yang ke-7-nya pakai turab, pakai tanah. Kalau bersentuhan dengan kulitnya aja, dengan bulunya, itu sudah najis, wajib dibersihkan. Dengan air atau yang dapat menghilangkan bekas najisnya. Maka seorang muslim haram memelihara anjing. Kecuali anjingnya tersebut tidak dia sentuh. Dan anjingnya tersebut hanya untuk menjaga pertanian atau peternakan atau pabrik dia. Dan tidak masuk ke rumah dia. Adapun miara anjing di rumah kayak miara kucing kita nggak boleh. Ya. Siapa yang melihara anjing setiap hari pahalanya akan dikorting 1 qirot atau 2 qirot, yaitu sebesar pahala sebesar gunung Uhud. Pahala harian kita aja nggak nyampe segitu. Paling pahala kita seberapa kalaupun diterima? Seberapa? Kalaupun diterima sedikit, ini belum tentu diterima, pahalanya setiap hari dikorting, dipotong 2 gunung Uhud, sebesar 2 gunung Uhud. Dan Nabi SAW menyatakan bahwasanya malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kata Nabi SAW, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun, fihi suratun wa kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan anjing. Nah, kalau ada anjing, malaikat rahmat gak masuk. Kalau malaikat rahmat gak masuk, ya isinya setan semua di rumahnya. Ya, anjingnya anjing yang mana? Seluruh jenis anjing. Anjing pudel kayak. Kecuali 1 anjing. Anjing apa? Anjing laut. Loh, anjing laut memangnya halal? Halal. Nabi SAW ditanya tentang boleh enggak berwudu dengan air laut. Kata Nabi SAW, ya, air laut itu tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu. Nah, airnya suci, boleh untuk berwudu dan mandi janabah, dan bangkainya pun halal dimakan. Bangkai ikan, bangkai udang, bangkai anjing laut. Nah. Ya, jadi 1 anjing aja yang halal. Anjing laut. Piara deh itu anjing laut. Digigit ya. Baik, barakallahu fiik. Jadi ya, jangan ada yang miara anjing ya.
seluruh jenis anjing. Kan ada tuh anjing yang lucu-lucu, yang bulunya lucu, anjing apa sih? Udel atau apa. Itu semua tetap haram, najis dia. Najis. Kalau kita pegang, kena tangan kita, najis. Kita megang bulu anjing, terus kita sholat, dalam keadaan kita sudah berwudu, terus megang bulu anjing, kita sholat, gak sah sholat kita. Karena diantara syarat sahnya sholat, mesti suci dari najis. Najis yang ada di tubuh kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Ya, bisa dipahami sini. Ya, karena era saat ini, zaman sekarang, kaum muslimin udah nggak peduli lagi, mereka melihara anjing, berfoto-foto megang anjing, itu najis. Ya, berfoto-foto megang anjing, najis. Melihara kucing boleh, kucing suci, walau haram dimakan, tapi suci. Boleh dipegang, boleh dielus, bulunya tidak najis. Nah, mending melihara kucing. Atau lebih mending miara ayam, bisa dipotong, dimakan. Nah, bulunya boleh jadi kemoceng, jadi kok. Nah, kalau main badminton, ya itu jadi kok dari bulu ayam ya. Dari bulu ayam atau apa tuh? Oh bukan ya? Itu dari bulu ayam kok itu. Bukan bulu ayam, Mas Yuda, kok itu. Oh. Bulu entok. Oh. Mahal. Baik. Walam yajib al-ghuslu li adami amrihi sallallahu alaihi wasallam kullaman aslama bih. Namun mandi janabah ini bagi orang yang baru masuk Islam tidak wajib. Nah, tuh kucing tuh. Nah. Kucing nggak najis, nggak usah takut. Nah, antum kaget, nggak najis dia. Dielus nggak najis. Habis itu antum sholat dalam keadaan nggak cuci tangan, nggak apa-apa. Nah, langsung diomongin, langsung datang tuh. Seakan-akan nih aneh nggak najis nih itu. Nah, baik. Nah, kemudian kata Syekh Mustafa Tib Al-Bugha, walam yajib al-ghuslu li adami amrihi sallallahu alaihi wasallam kullaman aslama bihi. Namun tidak wajib mandi janabah ya bagi orang yang baru mau masuk Islam karena tidak ada perintah Nabi SAW kepada setiap orang yang baru masuk Islam atau yang mau masuk Islam. Jadi perintah Nabi hanya kepada person-person tertentu. Ya, kepada Qais bin Asim. Namun sahabat-sahabat yang lain yang mau masuk Islam, Nabi nggak bilang kamu mandi dulu, kamu mandi dulu. Nah, ini berarti kata para ulama hukumnya hanya sunnah. Ya, hukumnya hanya sunnah. Barakallahu fikum. Dan bagi orang yang baru masuk Islam, ya, tidak sekedar dibimbing mengucap 2 kalimat syahadat. Namun juga dibimbing diberitahu kepadanya makna 2 kalimat syahadat yang benar. Apa makna 2 kalimat syahadat yang benar? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita beritahukan kepada dia bahwa peribadatan dia pada agama sebelumnya adalah batil. Yang benar ialah menetapkan ibadah pada Allah semata. Tidak boleh beribadah kepada nabi, kepada malaikat, kepada rasul, apalagi yang di bawahnya. Nah, baru dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, berikutnya wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Berikutnya yang disunahkan untuk mandi janabah ialah orang yang gila dan orang yang pingsan apabila keduanya telah sadar. Orang yang gila ketika dia waras, maka dia dianjurkan mandi janabah. Orang yang pingsan ketika dia siuman, sadar dari pingsannya, maka juga disunahkan mandi janabah. Ya.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, disebutkan di sini dalil sunnahnya mandi janabah bagi orang yang baru waras dari gila dan orang yang siuman dari pingsan, ya. Disebutkan di sini oleh Aisyah, saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala usallin nas faqulna la hum yantadirunak ya Rasulullah. Qala da'u li ma'an fil mikhdab. Ya. Saat sakit Rasulullah SAW sangat parah. Ya. Beliau bertanya kepada aku. Usallin nas, asallan nasu? Apakah orang-orang sudah salat? Faqulna, maka kami katakan, la, belum. Hum yantadirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu Anda wahai Rasulullah. Ya. Ini Rasul lagi sakit parah. Maka beliau kayak enggak sadar. Udah salat apa belum? Maka beliau bertanya. Ya, maka beliau mengatakan, "Du'u lima'an fil mikhdab." Tuangkan air untukku di dalam bak. Ya, qalat fa'alna. Kata Aisyah, kami pun melakukannya. Menuangkan air di bak mandi, faktasala tsumma dhahaba. Kemudian beliau pun mandi dan beliau pun berjalan. Ya, dhahaba liyanu'a, dengan susah payah menuju jamaah di masjid. Fa ughmiya alaih, lalu beliau pun pingsan. Beliau pingsan, summa afaqa, kemudian beliau siuman, sadar. Faqala as-salat nas, maka beliau pun lagi-lagi bertanya, apakah orang-orang sudah salat? Qulna la wa hum yantadiruna. Belum ya Rasulullah, mereka menunggu Anda. Ya. Faqala la da'u lima'an fil mikhdab. Kata Nabi sama kayak tadi, tuangin air buat saya di bak mandi. Ya, kami pun melakukan fakta salah summa dhahaba liyanu'ah. Maka beliau pun mandi lagi, mandi janabah lagi, kemudian beliau ke masjid lagi dengan susah payah ke masjid. Fa ughmiya alaih, beliau pingsan lagi. Ya, pingsan lagi, summa afaqa, kemudian siuman lagi. Faqala, dan bertanya lagi, orang-orang sudah salat? Kita katakan belum. Maka beliau lagi-lagi minta, ya, tuangin air di bak buat saya. Kami pun melakukan, beliau mandi lagi. Kemudian setelah itu pergi ke masjid lagi, fa'umi alaih. Ya, kemudian beliau pingsan lagi, fa'umi alaih, summa afaqa. Kemudian baru beliau sadar. Ya. Nah. Wa qisa bil igma al jununu li'annahu bi ma'na bal huwa aula. Nah, orang yang pingsan dapat dianalogikan dengan orang yang gila karena sama-sama memiliki ketidaksadaran. Bahkan orang yang gila lebih parah lagi enggak sadar. Kenapa dianjurkan orang yang gila ketika dia waras mandi janabah? Karena ada kemungkinan di waktu dia gila dia keluar mani, atau ada hal-hal yang mewajibkan dia mesti mandi janabah. Cuman kan dia nggak tahu, nggak sadar. Nah, kalau yang pingsan aja ketika dia siuman dianjurkan mandi janabah, padahal kehilangan akalnya hanya sementara orang yang pingsan. Maka orang yang gila lebih-lebih lagi. Ya. Dia total dia kehilangan akalnya. Baik. Nah, yang berikutnya, yang 10, ya, disunahkan mandi janabah kapan? Wal ghuslu indal ihram. Mandi janabah ketika akan ihram. Ya, akan ihram yaitu ketika akan haji atau umroh. Ya. Haji atau umroh. Misalkan dia umroh. Ihramnya itu dia di miqat. Kalau orang Indonesia di Yalamlam. Yalamlam itu daerah Yaman. Karena pesawat dari Indonesia ketika mau landing ke Jeddah itu lewat Yaman. Ketika lewat Yaman, maka orang Indonesia digolongkan, dianggap sebagai orang yang berhaji dari Yaman. Maka mikotnya Yalamlam. Mikot itu apa? Mikot adalah tempat memulai ihram bagi semua jamaah umroh.
Ya, ya Lam-Lam itu ada di Yaman. Saya pernah ke daratannya. Udah di Saudi, tapi dari Yaman. Nah, kalau orang Indonesia nggak lewat daratan, terus dia mandinya di mana? Sementara kan di pesawat. Dia dianjurkan mandi dari rumahnya. Kalau yang warga Bekasi mau berihramnya di Yalamlam di atas pesawat, kalau pesawatnya langsung turun di Jeddah ke Mekah. Beda lagi kalau turun di Jeddah ke Madinah. Dia nggak perlu mikot di Yalamlam. Nanti dia mikotnya di Dzulhulaifah. Karena dia ke Madinah, nanti orang Madinah ihramnya di Dzulhulaifah. Nah, kalau dia di Indonesia langsung dari Jeddah ke Mekah, maka mikotnya di Yalamlam di atas pesawat, nanti di Yalamlam dia sudah berihram. Sudah pakai kain ihram. Ya. Dan mandinya gimana? Ya kan sunnah. Tapi masih bisa dapetin. Kapan dia mandinya? Di rumahnya. Dia mandi janabah. Walaupun nanti dia di pesawat lama lagi sampai Yalamlam 10 jam lagi. Dia tidur dulu, nggak masalah. Yang penting dia sudah mandi janabah. Itu pun sunnah. Ya. Kalau yang umrohnya lewat dari Madinah, dari Jeddah ke Madinah dulu, nah itu gampang lagi. Nanti dia di Dzulhulaifah dari Madinah mau berangkat ke Mekah, di Dzulhulaifah dia mandi janabah. Sunnah. Baru dia berihram, mengenakan pakaian ihram. Naam. Ya. An Nabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasala. Ya. Bahwasanya Zaid bin Sabit pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak melakukan ihram, ya. Dan beliau pun mandi. Ya, beliau mandi. Li ihlalihi li ihram. Al-ihlal maksudnya raf'us saut bitalbiyah indal ihram, mengeraskan suara dengan bertalbiyah ketika sedang berihram. Taib. Yang berikutnya yang ke-11 walidukhuli Makkah. Ketika akan memasuki kota Mekah dianjurkan juga untuk mandi janabah. Sunnah, tidak wajib. Nah, dalil sunnah mandi janabah ketika masuk kota Mekah adalah riwayat Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Annahu kana la yaqdamu Makkah illa bata bizitwa hatta yusbiha wa yaktasila summa yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Bahwa Ibnu Umar tidak masuk ke kota Mekah melainkan beliau bermalam dahulu di Zitwa, daerah dekat Mekah. Sampai waktu subuh, setelah itu beliau mandi. Kemudian beliau masuk kota Mekah di siang harinya. Dan Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan perbuatan tersebut. Ya, mandi janabah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya walil wukufi bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah khusus bagi jamaah haji. Khusus bagi jamaah haji. Walil wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah. Dalil sunnah mandi bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah ialah riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Ibnu Umar. Kana yaktasilu li ihramihi qabla ayyuhrima walidukhuli Makkah waliwukufi asyiyata Arafata. Nabi SAW beliau mandi sunnah sebelum berpakaian ihram, sebelum masuk kota Mekah dan sebelum wukuf Arafah di Asyiyah, di siang sampai sore hari. Wukuf di Arafah itu ba'da zuhur sampai sore hari, sampai matahari terbenam. Setelah mendengarkan khutbah Arafah, wukuf. Wukuf itu maksudnya ngapain? Berdiam diri di area Arafah yang sudah disediakan. Ngapain di situ? Beribadah kepada Allah. Zikir doa begitu. Zikir doa. Dan di Arafah sendiri banyak kamar mandi, toilet.
Jadi bagi teman-teman yang akan haji dan semoga Allah mudahkan haji, ya, ketika beranjak dari Mina tanggal 8, tanggal 9, dia ke Arafah sebelum zuhur, dia mandi di kamar mandi, kemudian dia sholat zuhur, masih pakai ihram, sholat zuhur dengan dikosor dan dijamak dengan asar, dua-dua, setelah itu dengerin khutbah Arafah, setelah itu sampai matahari terbenam, karena dia sudah sholat asar dengan dijamak takdim, 2 rakaat, dia wukuf di Arafah, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Terus begitu sampai matahari terbenam. Ya. Walil mabit bi Muzdalifah. Nah, yang ke-13 ketika akan mabit menginap di Muzdalifah. Nah, ini sekalian belajar rangkaian manasik haji. Ya, tanggal 9 wukuf di Arafah, 9 Zulhijjah sampai matahari terbenam. Ya, sampai maghrib. Nah, ketika matahari terbenam atau ketika maghrib, dia berpindah naik bis biasanya ke Muzdalifah, nggak jauh dari Arafah. Nah, dia berpindah. Nanti sholat maghrib dan sholat isyaknya dijamak di Muzdalifah. Maghrib tetap 3, isyak jadi 2. Nah, sebelum dia bermalam di Muzdalifah, dia dianjurkan untuk mandi janabah. Ya. Namun kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, al-asahu annahu la yustahabbu. Ya, namun yang paling sahih tidak dianjurkan untuk mandi di situ. Kenapa? Karena tidak ada dalil, hanya kias. Yang kedua, kondisi sudah malam. Kalau musim hajinya musim dingin, dianjurkan mandi janabah pula, masih pakai ihram, nggak boleh pakai mantel, nggak boleh pakai sweater, nggak boleh pakai jaket, masih pakai ihram. Malam-malam mandi habis itu, waduh, berat itu. Jangankan musim dingin, musim panas di Arab kalau malam dinginnya luar biasa. Kalau siang panasnya luar biasa. Kalau malam dinginnya luar biasa. Nah, itu. Maka yang lebih sahih tidak dianjurkan mandi janabah ketika bermalam di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah mabit dari malam tanggal 10 sampai besok subuh tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu udah lebaran. Ya, nanti setelah sholat subuh jalan ke Mina dengan membawa kerikil-kerikil, batu-batu kecil untuk nanti balik ke Mina melempar jumroh Aqabah. Ngambil batunya di mana? Di Muzdalifah sebelum berangkat ke Mina. Bayangin aja dulu, siapa tahu nanti bisa kenyataan. Saya juga dulu ngebayangin, bisa juga kenyataan. Bisa juga kenyataan. Jangan pernah berpikir, tapi kan lama. Allah yang Maha Kuasa. Masa tunggu kan lama. Iya, sekarang kebijakannya siapa tahu 5, 7, 8 tahun kemudian kebijakannya berubah. Ya. Sekarang kan saya mana punya duit. Sekarang Allah Maha Kuasa untuk memberikan antum harta, kemudahan. Ada orang yang nggak punya duit haji juga, dapat hadiah lah, apalah, ya nggak? Rezeki nomplok lah. Pokoknya semuanya mesti punya cita-cita haji. Haji rukun Islam, wajib bila mampu. Dan kalau sudah punya kemampuan, daftar haji. Jangan tunda-tunda. Ya, antum beli rumah, nggak wajib beli rumah. Ngontrak terus nggak apa-apa. Memangnya ada dalil kalau ngontrak dosa. Padahal mampu beli rumah malah ngontrak, malah ngekos. Ya, bukannya beli rumah, emangnya dosa nggak beli rumah? Yang dosa itu sudah mampu haji nggak daftar haji, itu dosa. Ya, maka teman-teman yang punya kemampuan daftar haji daftar. Nanti di akhirat
terlepas tanggung jawab. Kalau kita di akhirat belum haji, di dunia mau jawab apa di hadapan Allah? Di dunia punya kelapangan, malah sibuk beli mobil, beli motor, ya, beli rumah lagi buat invest, beli tanah lagi buat invest. Gak jelas. Terus mati. Gimana coba ngadep Allah, mau muka ini taruh di mana? Mau apa yang dipertanggungjawabkan? Ya. Makanya seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia dapat rezeki, entah rezeki nomplok, rezeki dadakan, rezeki apa kek, dalam jumlah banyak, yang pertama kali dia pikirkan ialah menunaikan kewajiban. Mau dapat uang nih. Kalau dia punya hutang, segera bayar hutang, menunaikan kewajiban. Hutang udah dibayar, saya belum daftar haji nih, daftar haji. Ya, itu yang dia pikirkan. Si fulan membutuhkan uang, butuh dibantu, bantu si fulan. Ya, jangan mikirin udah punya uang nih, mikirin beli apa ya nih ya, beli ini beli itu. Enggak, yang dipikirin kewajiban dulu. Kewajiban yang Allah bebankan pada dia yang berkaitan dengan harta. Pikirin dulu. Ya. Itu. Kalau seorang muslim kalau punya uang, yang dia pikirin adalah gimana dia menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan harta dia. Beda sama orang selain muslim. Punya uang, yang dia pikirin poya-poya. Atau yang dipikirin urusan dunia. Investasi lah, apalah. Dia nggak mikirin urusan agama dia yang berkaitan dengan harta. Nah, ini harus menjadi catatan. Kita ini muslim. Ya. Barakallahu fiik. Sudah mau adzan? Hah? 4 menit lagi. 10 menit lagi. Waliromil jimar as-salasi. Nah, yang ke-14 ketika akan melempar jumrah. Nah, itu pagi-pagi itu berarti di Muzdalifah dia mandi janabah untuk ke Mina. Namun ini lagi-lagi hanya anjuran. Ya. Wali tawaf, dan ketika akan tawaf. Ya. Namun kata Syekh Mustafa Tib Al-Bugha, al-mu'tamad annahu la yusannu al-ghuslu li tawaf. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan mandi janabah untuk tawaf. Tawaf di Ka'bah tidak dianjurkan. Lagi pula ribet ya ikhwah. Misal kita dari Jeddah atau dari Madinah dalam keadaan ihram, baru sampai Mekah, kita mau mandi, ribet kita ke kamar mandi dulu. Ya. Nah, ini. Dan juga memang tidak dianjurkan. Baik. Kemudian yang ke-16, wali sa'i. Ketika hendak akan sa'i, beralih dari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Setelah tawaf, ya, kemudian sholat 2 rakaat, lebih utama di makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Setelah itu menuju Sofa dan Marwah. Menuju Sofa. Nah, ketika akan sa'i itu dianjurkan untuk mandi janabah, tapi lagi-lagi sulit. Mandi di mana? Di kamar mandi di Masjidil Haram. Antri, ya udah langsung sa'i aja. Nah, yang terakhir dianjurkan untuk mandi dalam mazhab Syafi'i walidukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan memasuki Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kias kepada memasuki kota Mekah yang berdasarkan riwayat Ibnu Umar tadi. Ini 17 anjuran mandi janabah, walaupun dari 17 ini ada beberapa yang ternyata dalam pendapat yang utama tidak disunahkan. Seperti mandi tawaf, ini 1, sisa 16. Yang kedua ketika mabit di Muzdalifah, sisa 15. Ya. Yang berikutnya
Ya, tiga yang awal, nomor tiga setelah mandi Jumat dan Idul Fitri, yaitu mandi sholat istisqa, mandi hujan, minta hujan, kemudian sholat gerhana, ya, khusuf gerhana bulan, dan khusuf gerhana matahari. Berarti dikurang 5. Nah, berarti yang anjurannya yang kuat dalam mazhab Syafi'i hanya 12 untuk mandi janabah setelah sholat Jumat dan 2 hari Id. Selesai sudah dari 17 mandi-mandi yang dianjurkan dengan digugurkan 5 ya menjadi 12. Walaupun yang 3 sholat mandi ketika sholat minta hujan, gerhana matahari dan bulan itu dianalogikan kepada mandi untuk sholat Jumat dan sholat Id karena tata caranya sama, yaitu dilakukan secara berjamaah. Tapi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.